menampilkan tesis yang berjudul Evaluasi Transportasi Umum untuk Masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai. Halo, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Juliandika, mahasiswa Magister Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan tesis yang akan saya teliti, yaitu yang berjudul Evaluasi Transportasi Umum untuk Masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai. Tesis yang akan saya teliti berdasarkan justifikasi penelitian terdahulu yang sudah terindeks Scopus ataupun SITA. Baik, tanpa berlama-lama, untuk menggali kenapa saya memilih tesis tersebut, mari kita bahas. Yang pertama dari pendahuluan, yaitu latar belakang. Transportasi berperan penting dalam pembangunan wilayah karena menghubungkan pusat kegiatan dari wilayah permukaan. Terus konsep mobility justice menegaskan bahwa transportasi tidak hanya harus efisien, tetapi juga adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Dan yang terakhir, ketidakseimbangan antara ketersediaan layanan dan kebutuhan perjalanan masyarakat yang menurunkan kinerja sistem transportasi umum. Contohnya, sebagian besar trayek antar kecamatan tidak lagi aktif akibat keterbatasan armada dan rendahnya permintaan para pengguna. Dari latar belakang tersebut muncullah perumusan masalah, yaitu apakah di Kabupaten Serdang Bedagai ini efektivitas dan pemanfaatan transportasi umum rendah? Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan dan kebutuhan pengguna terhadap layanan transportasi umum yang tersedia? Dan yang ketiga, strategi pemerintah apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan aksesibilitas transportasi umum di wilayah Serdang Bedagai tersebut? Lalu, dari perumusan masalah muncullah tujuan, yaitu mengidentifikasi faktor apakah efektivitas dari sisi sarana, prasarana, dan persepsi pengguna di Kabupaten Serdang Bedagai. Lalu yang kedua, mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi umum. Dan yang ketiga, menentukan strategi prioritas kebijakan melalui metode analytical hierarchy process atau AHP. Selanjutnya, dari HHP tersebut memiliki kriteria, subkriteria, dan alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Dari penelitian terdahulu, kriteria yang saya ambil yaitu kinerja operasional, dan subkriteria dari kinerja operasional yaitu waktu tempuh, frekuensi armada, ketepatan waktu. Yang kedua, kenyamanan dan keamanan. Memiliki subkriteria kepadatan penumpang, ventilasi kendaraan, dan rasa aman dan nyaman pengguna. Yang ketiga, sosial dan ekonomi. Memiliki subkriteria biaya transportasi, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, dan pemerataan mobilitas. Yang keempat ada keadilan dan inklusivitas. Memiliki subkriteria pelayanan bagi kelompok yang rentan, terus ketersediaan wilayah, dan partisipasi publik. Dan yang kelima, subkriteria yang saya ambil yaitu dukungan kebijakan dan kelembagaan. Memiliki subkriteria regulasi trayek, subsidi PSO atau BTS, dan koordinasi antara instansi. Lalu, untuk alternatif solusinya yaitu peningkatan kualitas dan keandalan layanan. Yang kedua, sistem transportasi terpadu dan inklusif. Yang ketiga, implementasi PSO dan BTS. Yang keempat, smart mobility atau digitalisasi layanan transportasi. Yang kelima, restrukturisasi trayek dan pengembangan demand responsive transport atau DRT. Dan yang keenam, penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Lalu yang terakhir, kita masuk ke metodologi penelitian, yaitu lokasi penelitian saya di Serdang Bedagai. Di Serdang Bedagai ini dapat kita lihat di map ini, Perbaungan, Serampah, dan Tebing Tinggi memiliki lintas jalan yang saling terhubung. Makanya saya ambil penelitian di situ. Dan jenis dan alasan lainnya yaitu karena kawasan tersebut yang paling rentan akan kendaraan transportasi umum. Lalu kita masuk ke jenis dan sumber data. Memiliki data primer dan data sekunder, yaitu data primer mencari survei lapangan
wawancara pakar dan masyarakat, serta kuesioner AHP untuk pembobotan prioritas, dan kuesioner untuk responden umum untuk melihat bagaimana responsi masyarakat terhadap transportasi umum di situ. Lalu yang terakhir adalah metode analisis data. Metode analisis data saya bagi menjadi dua, yaitu analisis deskriptif dan analytical hierarchy proses. Deskriptif ini yaitu para pengguna transportasi umum dengan skala 1-5, dan AHP tersebut menentukan kriteria, subkriteria, dan alternatif solusi dengan skala 1-9, yaitu yang diteliti adalah stakeholder atau para pakar. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.